Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati para alim, para ulama, khususnya dari Majelis Takmir Masjid Al-Iqbal, Bapak Profesor Dr. Ilham Swardi beserta jajaran takmir dan semuanya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Ahad Wahid rahimahullah. Pertama, niat saya kesini adalah silaturahim, nyambung seduluran. Yang nomor kali itu kita barukan hadiri majelis yang saya, Allah di masjid yang saya ini Madinah ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mungkin nanti sedikit ya kita sharing-sharing kalau ada waktu, tapi di kesempatan pertama ini saya ingin sedikit cerita saja. Ini nanti dianggap tausiah atau tak, ya nggak apa-apa kalau nggak ada. Yang penting belum menasihati diri saya sendiri. Tapi lewat speaker ini, jamaah rahimahullah, niku disebutaken refleksi tahun Hijriah dengan bekal amal soleh. Maka tidak berlebihan karena di dalam tahun Hijriah ini kita ada di momentum bulan Muharram. Hari ini kalau tidak salah tanggal 13 ya Muharram, kalender yang lain 14 Muharram. Kemarin puasanya ada yang berbeda, tidak masalah, berbeda itu baik karena pelangi itu indah karena berbeda. Jamaah rahimahullah, kalau kita simpulkan bekal apa yang paling penting di tahun baru, maka bekalnya adalah istighfar. Nanti kita akan sedikit kulik sejarah, dan sejarah ini juga sudah sering terjadi dan berulang-ulang, tapi tidak ada salahnya karena ini adalah momentum tahun baru Hijriah. Kita mengenang sedikit momentum besar di bulan Muharram, karena bulan Muharram itu adalah minlaat ba'dul, ada di dalam Al-Quran. Bahkan kata huruf ya itu merujuk kepada Muharram, meskipun di situ ada 4 bulan yang dimuliakan, itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan yang istimewa bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan imtiaz atau bulan mumtaz. Tapi bulan huruf itu adalah bulan yang dihormati, dimuliakan, dan salah satunya itu sedang ada di dalam bulan ini. Para ulama sepakat di dalam bulan Muharram itu yudha'afu man amala sholihan wa yudha'afu man amala syai'an. Di bulan ini yang berbuat baik dilipat gandakan pahalanya, kebaikannya. Kalau berbuat buruk juga diperberat, dilipat gandakan keburukannya. Na'udzubillah min. Bulan Muharram disebut sebagai syahrul ajaib, bulan keajaiban, bulan anugerah, bulan istighfar juga. Kita memulainya cerita ini dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam minal adam ilal wujud bil wujud insaniyah. Kata Sayyidina Ali, a'udhu min na'im dunya ikhraju minal adam ilal wujud bil wujud insaniyah. Sebesar-besar nikmat di muka bumi ini adalah nikmat kita dari ketiadaan. Dari ketiadaan menjadi ada, dan adanya kita berupa manusia. Ada yang dijadikan adanya itu ayam potong itu 3 bulan sudah disembelih, jadikan sapi udah gemuk dikit buat korban, dijadikan mentok, dijadikan bebek, dijadikan kuda, naudzubillah, dijadikan nyamuk, jadi tapi dijadikan manusia, malah kalau dimuliakan oleh Allah. Tidak hanya dimuliakan ketika masih hidup,
tapi dimuliakan saat sudah meninggal. Dan satu-satunya hamba Allah yang diberi janji untuk hidup selama-lamanya tiada henti-hentinya. Al-abadiyah abadan samadian itu hanya manusia sebagai keluarga Allah. Tapi tidak semuanya menyadari bahwa kita makhluk yang istimewa. Uripe pokoknya ngaku terus ulang tahun. Rambutnya malah putih akeh. Ulang tahun wis arep laku. Padahal ini hanya proses hidup sementara menuju keabadian sarmada abadian. Nabi Adam, nenek moyang kita menyadari bahwa kehidupannya abadi. Abadinya di surga. Mudah-mudahan kita kembali semua. Allahumma abadinya di surga. Semua yang diminta, semua yang dibutuhkan ada. Cuma satu yang tidak boleh, jangan dekati pohon. Cuma satu, dekati saja tidak boleh. Tetapi karena manusia itu pada dasarnya ragu, apa benar saya ini abadi? Disitulah masalahnya bertemu dengan setan yang balas dendam ketika diwujudkan merasa lebih baik dengan dari api. Anak saya itu dosa pertama itu ya karena merasa baik. Dosa pertama makhluk itu karena merasa baik. Anak saya itu setan dendam kepada Nabi Adam yang dimuliakan oleh Allah, lebih dimuliakan dari dirinya, lebih menguasai surga daripada dirinya. Padahal dia makhluk yang terakhir dibanding dengan malaikat, dibanding dengan jin dan iblis. Dan waktu itu masih belum ada iblis ya, masih berupa jin ya, karena masih belum ke dunia, belum turun. Singkat cerita, kita semua tahu Nabi Adam kemudian terpleset, tidak hanya mendekati tapi memakan buahnya. Kenapa memakan buahnya? Cuma satu saja kesalahan. Hari itu beliau lupa tawaf di Baitul Maqmur. Jadi setiap hari Nabi Adam itu menyempatkan tawaf di Baitul Maqmur bersama 70.000 malaikat. Dan itu puncak kenikmatan di surga itu tawaf. Mudah-mudahan kita yang sudah tawaf, yang sudah pernah tawaf di Ka'bah menjadi ahli surganya Allah. Allahumma. Puncak kenikmatan di surga bukan minum susu, bukan kelonan sama bidadari, bukan. Tawaf. Hari itu lupa tawaf karena godaan setan diberi keraguan. Kamu gak mungkin abadi, karena itu kamu tidak boleh dekat-dekat buah putih. Kalau kamu mau abadi, benar-benar abadi, makanlah yang dilarang oleh Allah. Karena tidak tawaf. Padahal setiap hari itu pasti ada waktu untuk tawaf. Tawafnya juga 7 kali. Di mana di Baitul Maqmur bersama dengan min sabi alafan minal malaikat, bersama dengan 7.000 malaikat. Jemaah rahimakumullah, Nabi Adam cuma berusaha sekali dikeluarkan dari surga. Lah kita ini dosa yang berkali-kali ingin masuk surga. Itu enggak enak. Ini nenek moyang mbah kita ini masih sekali dosanya keluar dari surga. Lah kita ini dosanya banyak kok, kita mengaku dan ingin ahli surga. Mengaku ahli surga. Masih ini. Ini mengaku ahli surga, malah ada itu di mana itu majelis taklim itu bayar 7 juta jaminan surga. Kalau kita tak taklim 7 juta belum ada, nggak ada Pak, belum ada. Ini kita ini, masya Allah, nggak tahu apakah ada yang tidak berdosa di sini, saya tidak tahu. Tapi kalau saya tahu, pastikan Nabi Adam cuma sekali berdosa, keluar dari surga. Kita ini nggak terhitung, hanya kita sendiri yang paham. Itu mengaku ahli surga. Singkat cerita, Nabi Adam dikeluarkan dari surga di bumi 365 tahun. Kalau dihitung selama 365 tahun itu,
waktu yang dipakai sujud dan bertaubat 40 hari. Mohon maaf, 365 tahun waktu yang dipakai sujud 40 hari kalau itu disambung 40 tahun sujud kalau disambung dari 365. Diterima taubatnya Nabi Adam ketika sudah bertaubat 365 tahun itu. 365 tahun itu diterima taubatnya ketika di bulan Haram, tepatnya Yaumul Asyura tanggal 10. Ketika diterima taubatnya, kemudian yang diminta bukannya aneh-aneh, yaitu mendirikan Baitullah, mendirikan Ka'bah supaya bisa taubat. Karena ini buminya sudah beda, tempatnya sudah beda. Kalau dulu di surga, ini di bumi, maka yang dirindukan oleh Nabi Adam hanya taubat. Setelah taubat diterima, dipertemukan dengan istrinya Sayyidina Hawa, kemudian mendirikan Baitullah untuk ini tepat sampai. Mudah-mudahan yang sudah berhaji Allah beri lagi anugerah untuk bisa haji Allahumma. Yang belum, ada yang belum di sini, yang belum umroh dulu, maka daftar yang tadi yang membawa acara tadi itu. Dan orang niku anugerah dari Allah, diterimanya taubat Nabi Adam nalika 10 niku waktu istimewa. Saat 40 hari sujud menjelang detik-detik diampuni, tidak pernah berhenti beristighfar, Rabbana dzlamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau sekarang kita mengawali tahun baru, bukannya ya istighfar, Rabbana dzlamna, dan itu doa yang memang ditolak, itu memang ada. Kalau yang lain-lainnya itu tambahan inisiatif para alim ulama. Ini doanya sebenarnya ditolak cuma itu. Itu juga yang doanya yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita mengawalnya dengan istighfar. Istighfar itu adalah minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, memperbanyak istighfar. Macam-macam lafaznya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi bukan memperbanyak istighfar. Nanti salah tangkap, istighfar. Nomor 2, 10 Muharram itu kejadian yang dialami Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu pun gedel-gedel oleh dakwah di suatu kaum, mungkin enggak seberapa besar, tetapi ujiannya luar biasa, paling ngeyel. Kalau dikasih nasihat, kalau dikasih kalimat Allah, kalimat jalalah, sumpel begini. Setelah ketika dijanjikan oleh Yunus alaihissalam, kalau memang seperti itu terus tinggal tunggu bala wal musibah. Tapi nggak percaya, kapan Yunus? Karena Allah cuma bentar ngomong. Akhirnya putus asa. Wis angel, aku tak mikir dan jalan numpak kapal sambil merasa lelah berdakwah. Ini pun dosanya Nabi Yunus sebagai Nabi, lelah berdakwah. Gusti angel tak dakwai udah omong-omong. Naik kapal ternyata keberatan. Singkat kita sudah tahu, di lotre, diundi 3 kali yang keluar Nabi Yunus. Sehingga Nabi Yunus dicemplungkan di laut sampai ke dasar laut, masuk perut ikan. Jadi gelapnya malam, gelapnya dasar laut, gelapnya perut ikan. Boten dikunyah, Nabi kok dikunyah. Ngawak dewa yang teh. Langsung melebu, tobat, sujud di dalam perut. Ibu Pak tongkol, Pak paus, Pak tongkol super.
Katanya sekarang masih ada. Wow, singkat cerita, Nabi Yunus sudah istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata dia masih lama. Itu deh. Tentang Nabi kok masalah apa? Ustaz mau bayarannya sini. Ustaz tidak ada sini apa yang mereka manusia cara dia di tempat intinya adalah Nabi Yunus diberi kesempatan untuk bertaubat selama di dalam perut ikan 40 hari sujud ikannya mules. Kalau di dalam perut ikan juga apa deh? Gimana caranya dari apotek dalam perut ikan? Sujud, nah, gak sempat nang apotek ya sujud, insya Allah sembuh. Allahumma sujud di dalam perut ikan, kemudian ikannya mules dimuntahkan ke darat. Nabi Yunus sudah sampai di sana. Mukjizat ini ada di bulan Muharram tanggal 10, 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lain. Amin itu. Jamaah rahimakumullah. Berikutnya, sinten Nabi sinten malih. Oh kata Nabi sinten? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Ini lebih zaman Islam. Dakwah 950 tahun, pengikutnya cuma 80. La ilaha illallah. Ibaratnya bangun Masjid Al-Iqbal itu 10 tahun cuma satu jamaah. Buka PT 10 tahun cuma satu konsumen, apa ya bangkrut. Mendirikan pesantren 10 tahun cuma satu santri. Wes ya Allah, berat sekali. Dakwah 950 tahun, pengikutnya cuma 80. Ya sama seperti Nabi Yunus. Kalau mendengar kata Allah, kalau dikasih nasihat, kalau diberi syahadat, itu telinganya disumpah, omong-omong. Sampai kemudian Nabi Nuh juga merasa lelah. Mesti saya sudah diberi umur panjang tapi dakwah saya belum berhasil. Carikan solusi. Kemudian sampai meminta naudzubillah sudah binasakan orang-orang kafir yang sudah telah munajatnya diterima oleh Allah. Kemudian baik kalau dengan permintaan seperti itu, buatlah kapal yang bisa mengangkut 48 zaman dulu. Tidak ada kapal yang seperti sekarang. Kapalnya cuma kapal cantik. Gimana bisa 48 cari pohonnya besar ada tanam loh, ini membangun ini apa nggak diuji kesabaran? Suruh buat kapal yang besar tapi suruh nanam pohon, berarti prosesnya itu tidak pernah berhenti. Lah orang sekarang cuma lihat hasil, bukan lihat prosesnya. Disiram, dipupuk, apalagi ya, setelah dipupuk, seperti itu kan, diserangai ya beberapa kira-kira sampai besar, kemudian besar baru dipotong bayar. Permintaan ini sudah umur 600 tahun, sampai 950 baru besar. Itu sudah jadi. Katanya menyembah Allah itu menyembah pohon. Karena memang ini untuk dipakai membuat kapal. Yang membuat kapal Nabi Nuh sendiri itu juga butuh waktu yang lama. Setelah agak jadi, umat yang kafir itu setiap hari beol di sana. Apa gak berat? Setiap hari beol. Suatu ketika setiap hari itu ada orang beol kepleset Bapak Ibu. Yang awalnya tadi itu stroke, dilalah sembuh. Setelah kepleset kita kapalnya Nabi Nuh kena kotoran. Setelah itu diumumkan, saya terpleset di kapalnya Nuh dan sembuh karena
kena kotoran. Orang sakit bodong-bodong ke sana. Yang sakit bodong-bodong, ternyata nggak orang bisa melek. Akhirnya dondolan habis. Tapi yang dibersihkan juga oleh mereka. La ilaha illallah. Iya, udah dari kapal itu belum selesai kapal harus diberak. Ketika dikasih tahu Nabi Nuh, ya, mohon maaf umatku, bentar lagi ada banjir. Si olok-olok ada banjir kemarau. Di Nabi Nuh itu diperkirakan hidupnya ada di mana? Di Wonosobo. Nabi Nuh itu diperkirakan hidupnya ada di Palestina saat ini. Karena orang Nabi Palestina itu membuat kapal di sana, kemudian banjir betul-betul terjadi 40 hari 40 malam. Sebelum banjir dikontrol Nabi Nuh, 80 umatnya benar-benar semua sudah di dalam kapal. Si B, suami istri bawa. Jadi bos itu harus mengontrol. Itu bagian ke lapangan juga. Orang dulu terus rugi Pak Teh. Lagi bos itu harus mengontrol kegiatan. Nabi Nuh mengontrol. Mulai itu terlibat pembuatan, manajemen pembuatan takdir akan selesai. Siapa yang dibawa, makhluk-makhluk yang istimewa dibawa suami istri, atau satu pasang burung, satu pasang kucing, semuanya dibawa. Besar kapalnya. Dilarang keluarga yang tadi itu. Namun bilangnya, Hawariun, sahabat-sahabat Nabi itu cek, enggak saya sudah ada apa-apa belum ya Nabi. Siapa yang belum? Ada di mana? Mungkin di bawah di bawah. Enggak ada. Di lantai 2 enggak ada. Di lantai 3 enggak ada. Sebelum berangkat hari ternyata isi main kalau mau kasih dan kita ada yang orang tuanya khusyuk di masjid, ada yang khusyuk di majelis taklim, ada yang jadi taklim. Naudzubillah anaknya belum bertanya. Naudzubillah min, ya ini cobaan itu. Tapi di sana, di sini tidak ada itu. Insyaallah anak kita soleh-soleh, Allahumma. Singkat cerita, ketika ini kapal belayar, kalau sekarang mungkin bukan sungai di Palestina, ada sungai di sana. Itu ketawa semua orang-orang kafir. Di antara yang ketawa itu adalah anak. Gimana orang tua? Apa enggak nangis ya? Kumpulan sama orang-orang kafir, sama orang-orang berandal, tukang judi, tukang mabuk, tukang mager. Ketawa melihat orang-orang mukmin ini ada di dalam kapal dan dari jauh. Nabi Nuh yang di atas kapal meneriaki, "Irkab ya bunayya." Ayo melo aku naik kok, ketawa. Kami tidak mungkin bersama orang-orang gila. Kan enggak coba lagi. Semua ini proses. Dakwah ya proses. Dulu saya masih menyaksikan masjid yang masih kecil. Wudhunya di sana. Ini mau masuk wudhu pondok WC. Jadi sebelum masuk masjid sudah terbawa masjid wajib. Alhamdulillah. Tambah rame, alhamdulillah. Nabi Nuh 11 tahun cuma satu deh. Kalau 950 dibagi 11 tahun kan cuma satu. Kalau buat pesantren cuma 2 orang. Tutup mau nggak sampel loh. Ini kok Nabi Nuh. Ngapa malah? Nabi Musa alaihissalam namanya juga penguasa. Dari hukum sangat setelah bermimpi akan ada lahir seorang anak dari Bani Israel menjadi penakluk tahta tertinggi Fir'aun. Sejak saat itu diumumkan masuk buat Satpol PP Satgas. Orang-orang yang hamil di seluruh penduduk Mesir di sweeping. Yang hamil dicek laki atau perempuan, laki bunuh,
laki bunuh, ada Bali kecil ketika lari tidak ketahuan Satpol PP, tidak disuipin, akhirnya dilakukan di sungai, dan setelah itu yang dibunuh oleh Ratu Aisyah. Ternyata itu adalah seorang anak-anaknya sendiri. Orang inilah yang kelak akan menjadi musuh besarnya Fir'aun. Singkat cerita, ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar di Laut Merah, alhamdulillah saya sudah berkali-kali di sini. Dulu saya kalau haji dari Mesir ke Saudi Arabia menyeberangi Laut Merah tempat Nabi Fir'aun diselamatkan oleh Allah. Singkat cerita, kemudian saat bertemu dengan laut, tongkat asal Musa membelah laut menjadi benar atas kehendaknya Allah. Sudah pernah nonton film Nabi Musa? Ada seperti komandonya 10 sabda Musa. Loh kok kalah sama Ustaz? Kita di YouTube waktu sebelumnya keajaiban terjadi 10 Nabi Ibrahim. Kalau saya kajikan sebenarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Nabi Ibrahim Alaihissalam bertemu dengan raja yang zalim, yaitu raja Nabi Ibrahim Namrud. Raja Namrud ini sama lalinnya. Ini kalau sudah jadi penguasa itu memang nggak mau turun. Kalau diancam langsung membuat satgas, Komnas, ada Komnas Haji. Pokoknya kalau jadi penguasa itu seperti naik di atas harimau-nya lapar, dia nggak mau turun, takut. Terus berkata ini tambah. Aku juga begitu. Ketika ada Nabi Ibrahim ketakutan turun. Tidak hanya ketakutan turun dari oposisi, tetapi Nabi Ibrahim berani menghancurkan berhala-berhalanya. Ada berhala yang besar yang tidak dihancurkan. Saat itu dikasih kapal. Sudah ditanyakan, ini siapa yang menghancurkan? Ibrahim. Apa buktinya? Tangkap aja. Yang penting tangkap. Buktinya nanti kalau enggak ya nanti kan ada peraturan sendiri. Ini sudah ada sejak zaman dulu. Tangkap, Nabi Ibrahim diadili. Kemudian ditanyai, kenapa menghancurkan? Loh saya tidak menghancurkan. Yang menghancurkan itu yang berhala yang besar itu. Ada kapalnya. Loh gila itu. Masa berhala menghancurkan? Loh kalau begitu kenapa disembah? Langsung menyinggung perasaan penyembah berhala saat itu kemudian dibakar. Ya nalu ibadah masalah. Tak ada datang 10 Muharram. Api itu menjadi dingin, tidak ada satu helai pun rambutnya yang terbakar basah. Ini keajaiban-keajaiban yang terjadi di bulan Haram tempatnya dulu. Nabi Isa, kalau kita mau panjang-panjang, tapi kita sampai kepada kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua tadi berkata dari istighfar. Setelah istighfar keajaiban, anugerah Nabi Isa akan kelak itu sebelum Muharram. Jamaah rahmatullah, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah sudah 13 tahun. Umur pendek karena Nabi itu kan hampir 10 tahun, dan Nabi cuma 65 tahun. Di dalam kisah yang lain cuma 63 tahun menurut saya masuk. 13 tahun pengikutnya cuma 70. Itu pun penuh luka. Masya Allah. Kalau kita tidak mungkin. Jadi kembali Nabi saat itu 70 itu penuh luka dan tidak punya harta apa lagi. Dicopot semua sama bos. Kalau itu Muhammad saya tidak benar berjalan. Istimewa Nabi Muhammad SAW ketika belum menjadi
istri Nabi menjadi saudara, itu jika hartanya orang akan dikumpulkan sepertiga miliknya, sepertiga, saking kayanya. 13 tahun berdakwah, jangankan harta yang tersisa, bajunya bolong-bolong dijahit sendiri untuk dakwah habis. Ini tidak hijrah. Apa yang kuat? Bukan karena tidak mencintai Mekah, karena kelahiran, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan. Semua sudah bisa-bisa, artinya memutuskan untuk hijrah menurut mayoritas ulama di dalam Manaqibul Anbiya 10 Muharram. Itu diputuskan pindah ke Madinah atau ke Yatsrib. Sebelum itu sudah ada peristiwa Amr bin As dan sebagainya. Kemudian diputuskan pindah ke Madinah. Bukan karena tidak mencintai Mekah, bukan karena sudah lelah, tapi ini bagian dari strategi. Sahabat-sahabatnya dikumpulkan. Sayyidina Ali buat strategi supaya perjalanan kita lancar pergi dari Mekah. Abu Bakar, Sayyidina Umar juga semua. Abu Bakar, coba kumpulkan bekal-bekal. Apa yang masih tersisa kita bawa ke Madinah. Ada keledai yang kurus, buat angkot-angkot pemerintah, mobil-mobil butut, membuat mobil muk, apalagi CRV model baru. Pokoknya yang tersisa himpun, hitung, kita bawa. Kemudian ya, anaknya ya, waktu itu Sayyidina Khadijah sudah kabundut. Apakah Asma dan Aisyah membantu ya, menyiapkan baju untuk ganti, menyiapkan kendaraan, menyiapkan juga bekal untuk makan. Kemudian Sayyidina Ali sebagai informan ya, bersama sahabat Ammar lihat Google Map petanya kita ini. Turun ke sini kan menghindari kejaran dari kafir Quraisy. Kaya bisa diarah menang bayar buat sekarang haji pakai bisa diarah menang bayar polisi. Ya tidak, ini polisinya udah nggak bisa dibayar, ini nyawa. Ini berbagi tugas. Nabi menyiapkan visi dan misi di kota Madinah. Dakwah itu ada visi misi. Masjid Al-Iqbal harus punya visi dan misi supaya semakin semarak makmur. Allahumma nanti sebelum pakai bapak buat apa dia semarak itu buat basah makanan, buat macam-macam lain ya, seperti yang tempat-tempat yang lain. Semakin semarak dakwah itu semakin semangat. Allahumma. Singkat cerita ini berbagi tugas. Strateginya Sayyidina Ali yang Google Map-nya peta jalan di Salman Al-Farisi, kemudian ada sahabat Ammar, ada sahabat Hudzaifah yang ngasih bekal, yang ngasih kendaraan. Ini lengkap. Sehingga alhamdulillah singkat cerita sampai lagi kota Yatsrib atau kota Madinah dengan selamat 8 bulan. Ini kalau diceritain panjang jadi novel. Ya. Nah, inti dari dakwah itu memang harus ada visi-misi, ada planning, ada peta jalan. Ya, peta jalan, Google Map peta jalan. Ada indikator-indikator. Ada capaian-capaian ini Masjid Iqbal tahun ini, tahun berikutnya itu ada. Kalau enggak nanti jangan-jangan semakin lama semakin sedikit. Nah, untuk bilamin harus dipelajari ini semangat hijrah. Ini bekal kita mengambil momentum Muharram ini adalah punya strategi, punya planning, punya visi-misi, punya aksi, punya nekat. Dan itu harus besar. Kalau yang kecil-kecil itu sudah besar. Miniatur Masjid Madinah, alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah semua jamaahnya. Allahumma. Ini sudah jangan mengambil inisiatif miniatur ini berani. Padahal kalau kemarin lihat modalnya juga yakin
Oh iya, ada rumah saya kan masuk ke lantai 2. Ini gimana mau punya? Tapi alhamdulillah kan ada misi, ada planning, ada strategi dan ada aksi diwujudkan bersama-sama. Alhamdulillah. Saya begitu. Ada visi, ada aksi, terakhir ya, ada strategi, ada planning, ada peta jalan. Kalau di sini gagal bagaimana jalannya alternatif, itu kompak. Sayyidina Ali, ada Nabi, Abu Bakar, Umar, Ammar, Hudzaifah, sahabat Asma, Aisyah, semuanya kompak membawa 80 rombongan alhamdulillah selamat sampai di Madinah. Di Madinah, masya Allah, ternyata disambut dengan baik. Hanya butuh 8 tahun hijrah atau hijriah. Kita tahu kota Mekah diambil, Fathul Makkah itu hanya 8 tahun. Ternyata di Madinah ada momentum besar, yaitu Suquful Madinah. Ada Suquful Najran, perjanjian Najran, perjanjian dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani, perjanjian dengan orang-orang yang menyembah bintang. Semua dikasih kebebasan. Yang penting bersama-sama membangun Madinah. Di dalam masjid ini juga bisa ada paham beda-beda. Ada yang Muhammadiyah, ada yang setengah LDI, ada yang model-model gerakan Salafi Wahabi. Tapi tujuannya sama, memakmurkan masjid. Alhamdulillah. Di kota Madinah juga begitu. Kalau kita membaca Sahifatul Najran, itu indah sekali. Yang melihat tetangganya membangun gereja, kan bagi kita benar. Kalau tetangga kita membangun gereja, bantulah, jangan kamu angkat utang. Saya malah nggak boleh. Ada perumahan yang khusus Muslim dan nggak boleh yang lain. Zaman Nabi kenyataannya seperti ini. Ada Sahifatul Madinah, orang Yahudi Nasrani berdampingan, kena jizah, kena pajak, kena zakat, karena mereka nggak bayar zakat, maka jizah. Untuk kemakmuran Madinah, kekuatan besar disebut perang berkali-kali sering menang. Kalau kalah, sekali lagi menang, sehingga dapat hijriah sudah bisa mengambil Mekah, Fathul Makkah. La hijrah ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah kemenangan kita mengambil Mekah. Walakin al-jihadu wal niyatu. Tetapi untuk jihad tidak boleh berhenti jika ada yang melawan kita menegakkan kalimat tauhid. Wal niyatu, jihad setelah kemenangan adalah mengisi kemerdekaan dengan visi-visi perdamaian, kesejahteraan ekonomi, hubungan kekerabatan sosial, persekutuan psikis. Nah, itu sekitar 8 tahun. Berlebih. Ngapunten. Kula ngastaken apa sampun. Kula tambah seperti mana iki. Mun kita mawon. Kita mawon mboten tausiah. Kalau ada yang mengandung tausiah ya diambil, yang enggak ya dimintakan kembali. Jamaah rahmatullah, 8 tahun telah hijrah ba'dal fath. Walakinna jihad dunia. Ini karena strategi. Ini direnovasi kan waktu itu kan peresmian produk ingat kesini diizinkan pakai masker semua. Ini harus punya planning. 2 tahun, 3 tahun, semakin semangat untuk syiar Islam. Alhamdulillah, semakin manfaat. Alhamdulillah. Jadi jangan cuma gini terus. Itu harus ada kita jalan sama dengan 8 tahun. Enggak terbayangkan 80 orang awalnya bisa mengambil Mekah yang diketuai oleh orang-orang pembesar Quraisy, pembesar suku bermacam-macam Amalikoh, suku-suku yang keras. Jamaah orang semua, mungkin ini terakhir, momentum inilah yang dijadikan
semangat tahun baru. Kalau kita membaca syarahnya Syarahul Ulum dan Fathul Bari oleh Abu Hajar Al-Asqalani, disebutkan, dikisahkan saat itu yang pada Khalifah Umar bin Khattab sudah ingin punya kalender Islam sendiri, sudah punya kalender Islam sendiri. Ini masa kita mau pakai kalendernya Miladiyah Nasrani, kita pakai kalendernya Yahudi, masa kita mau pakai tahun sakarnya orang-orang Buddha di India. Kita perlu punya kalender Islam sendiri, meskipun juga kita jarang ingat, karena gajian itu adalah kalender Miladiyah. Pak Tia orang nggak mungkin gaji di tahun Komariah. Kalau sudah tanggal 3 itu belum ada tagihan masuk, 80. Jamaah rahimakumullah, kembali dikisahkan. Ini masih banyak yang pelaku sejarah hijrah. Sayyidina Ali masih ada, Salman Al-Farisi masih ada, Umar bin Khattab masih ada, Aisyah masih ada, Asma binti Abu Bakar masih ada. Ini bagaimana kita membuat dari mana kita mengambil momentum ini? Usul macam-macam. Yang satu diusulkan, kita mulai dari Rabiul Awal, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada yang usul, kita mulai dari wafatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kapan beliau wafat, kita mulai kalender itu. Yang ketiga dimulai dari masa kenabian, ketika Nabi pertama menerima wahyu 40 tahun. Ada yang mencatat, ada yang ingat, diusulkan. Dan yang terakhir datang dari Khalifah sendiri, yaitu Umar bin Khattab yang didukung oleh Sayyidina Ali. Kita mulai dari spirit dan kebetulan menurut mayoritas ulama Isra itu momentumnya dimulai di bulan Muharram, tepatnya 10. Visi-visi, alasan-alasan semua dijabarkan. Miladiyah memang istimewa, dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana juga Nabi Isa alaihissalam lahir kemudian dijadikan momentum Miladiyah atau Natalias atau Natalis. Bagus. Meninggal bagus juga, karena ini adalah warisan dari kanjeng Nabi peradaban ini. Membangun Madinah menjadi kota, menjadi negara, ada negara Madinah. Saya kebetulan menerjemahkan buku ini, Keistimewaan Negara Madinah atau Al-Madaniyah, ya, penulisnya oleh Abdul Karim, diterbitkan oleh LKIS, ya, negara civil society pertama di dunia. Itu luar biasa, ya, ditulis oleh Nabi, dan sebagai potret untuk semua negara-negara bangsa hari ini. Itu negara Madinah. Waktu itu semua adalah kerajaan murni tanpa ada demokrasi. Jamaah rahimakumullah, ya, wafatnya Nabi momentum, karena ini warisan dari Nabi. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu masa kenabian, ketika Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu surat apa itu Al-Alaq, ya, Iqra itu. Semua baik. Tetapi kemudian Sayyidina Ali memberikan argumen yang mendukung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau dimulai dari Miladiyah, ya, itu adalah lebih kepada takdir Allah, karena lahir tidak bisa ditentukan oleh manusia. Nih, saya lahir 1 April, kalau bisa saya jangan 1 April, minta Rabiul Awal. Intinya adalah lahir nggak bisa dipilih, kecuali sekarang mungkin dipaksa untuk di sesar request, ya zaman akhir ini macam-macam. Lahir nggak bisa dipilih, kita dari ibu siapa, rahim siapa, jam berapa, bapak kita siapa, nggak bisa. Kalau saya bisa minta, saya lahir dari rahim ibu Tik dan ayah saya Soeharto. Orang Islam, tiba-tiba bapakku mantul sawah. Alhamdulillah, saya bangga petani, karena petani adalah pekerja keras. Ada yang lebih mencintai bumi dan matahari lebih petani? Nggak ada. Ayah petani, saya bangga dengan ayah saya. Alhamdulillah, saya sudah takdir Allah.
Wafat, loh wafat ini apa nih saat juga larang kok masa mau dibuat momentum? Kan kita semua kehilangan Nabi. Ada nggak yang nggak bersedih ketika Nabi meninggal Haji Wada? Semua sedih. Parah. Kemudian masa pencerahan penabian seperti Buddhis. Senjata utama menerima wahyu di bawah bukit Buddhis, di bawah pohon saka. Makanya ada tahun saka itu setelah pencerahan senjata utama. Itu juga bagus. Tetapi momentum itu juga hadiah. Tetapi seperti hijrah, selain takdir adalah ikhtiar yang besar dari sebuah visi, dari sebuah misi, dari segala strategi, dari segala planning, dari segala Google Map atau aksi atau peta jalan dan tekad yang luar biasa. Saat itu diterima bahwa tahun kalender Islam diambil dari hijrah Nabi Muhammad SAW bersama 80 ustaz yang berikutnya. Apa? Di sana ada visi, ada misi, ada strategi, ada peta jalan, dan ada aksi dan tekad yang besar. Nah, kalau kita mau buat apapun harus buat lembaga, buat yayasan, buat perusahaan, diskusi takmir, kita visi-visi yang besar. Tidak strategi. Kita meniru bekal kita Muharram ini. Sempat istighfar lagi. Jamaah rahimakumullah. Masih terakhir lagi kita pada al-muhajir man hajar ma nahbu. Siapa sih orang yang muhajir, yang berhijrah? Hijrah di dalam bahasa artinya meninggalkan. Man hajar. Hijrah bukan dalam bahasa mengukuhkan. Hijrah di dalam bahasa berarti tekad yang luar biasa. Kalau kita mau cari kata hajarun, kamu banyak kali. Tetapi yang pertama adalah hajarun itu meninggalkan. Apa yang meninggalkan? Mafsadan manahallahu anhu. Hijrah itu meninggalkan yang rusak, meninggalkan yang buruk, meninggalkan yang cacat, meninggalkan yang kurang, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dari hadis ini keluarlah usul fikih. Talul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan yang kurang baik, meninggalkan yang rusak, meninggalkan perpecahan lebih baik daripada kita menambah kebaikan. Kalau ada perpecahan, dengan dulu. Jangan kekompakan lebih itu nanti yang membuat perpecahan meninggalkan. Mungkin ada di sini, mungkin ada di sana perpecahan. Naudzubillah. Jangan kekompakan. Daripada kita mau visi-visi yang besar, tapi ini nggak baik, nggak kompak. Jadi yang rusak, yang jelek ditinggalkan dulu daripada kita mau berbuat baik. Baiknya nanti setelah sudah terhentinya rusak. Makanya hijrah itu adalah meninggalkan yang buruk, meninggalkan yang gelap, meninggalkan yang remang-remang menuju cahaya Islam. Di Mekah, tanah kelahiran Nabi, buat remang-remang sudah benar-benar mengancam nyawa manusia. Karena semua umat keburukan 80 orang kita baca sekarang sedih. Jadi, meninggalkan yang buruk, meninggalkan yang jelek, meninggalkan yang kurang. Maha Allah jelas meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Judi online ditinggalkan. Karena naudzubillah min dzalik, saya punya teman IT Bapak Ibu. Punya teman IT. Ya. Dia bisa melihat di sekitar saya itu di Panjaran. Jadi itu yang judi slot dalam waktu 1 jam dicek karena dia ahli IT itu bisa 3.000 orang 1 jam. Naudzubillah min dzalik. Itu pelosok 1 jam sekitar 3.000 orang judi slot. Banyak mungkin kalau turu mereng klutik, kalau ngopi klutik itu 3.000 di sekitar Pajangan, apalagi di sini yang dekat railroad, dekat kota. Ini sudah benar-benar mencekam.
Jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita terjadi dengan mafasad yang namanya judi online. Sebab kalau sudah judi online, kembarannya muncul. Kenapa kembarannya? Pinjol. Alhamdulillah dari hanya jaraknya dari pesantren kami yang dibantu oleh Bapak Setio ini di Pajangan itu hanya jaraknya 400 meter lebih. Mahasiswa UGM. Naudzubillah ini orang kampung. Mahasiswa UGM dan sudah diterima kerja di BMKG. Baru diterima. Niku kendak bunuh diri. Ternyata apa? Stres. Ditagih dia kolektor pinjol. Ternyata semuanya aplikasinya judi online. Naudzubillah sampai cek bapak ibu terutama bapak lama gak kasih duit. Jok mojo itu jelas kalah, jelas bangkrut itu. Arab apa itu? Nah, pokoknya itu mesti gak mungkin. Ya, kalau treatmentnya sudah diputar. Nah, jadi yang pertama adalah menghilangkan atau mencegah atau meninggalkan yang mafsadat lebih diutamakan daripada mendatangkan yang baik-baik. Ibu semangat hijrah. Mudah-mudahan kita termasuk muhajirin. Allahumma. Mungkin ini dulu ya. Kalau nanti misalnya ada yang sharing, kalau tidak ada ya makan yang ada di tempatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Hamdan syakirin hamdan wafi'in mawal fi majidah ya rabbana bagi jalan wajhika wa'aduka Allahumma ighfir lana wa qina wa tawaffana Allahumma lana anfusana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inna la ilaha subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tuhassinu biyana akhlaqa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma tahhir qulubana Allahumma tahhir azana Allahumma tahhir ruhana Allahumma tahhir muamalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afidal jab. Allahumma ja'alna fi hadhihi sanatan jadid sanatan jadidah mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sanatan jadid mubarakan rahmatan ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hada du'aka ma amatana wastajib lana kama wa'adtana ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Wahhab rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf jika ada salah kata, salah hilaf yang menyinggung, yang tidak berkenan. Assalamualaikum